tentunya seorang guru, kebetulan guru kimia. Itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai penelitian ini. Yang pertama, menurut Ibu sendiri, bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6? Ya, di surat At-Tahrim ayat 6 ini kan sudah jelas ya, di sana itu berisi perintah Allah di mana khususnya kepada orang yang beriman gitu agar menjaga dirinya dan keluarganya tentunya dari api neraka gitu. Kemudian dengan taat dan patuh dalam melaksanakan perintah. Nah, kaitannya dengan surat At-Tahrim ini, peran pendidikan Islam sangat penting di sekolah, karena dengan pendidikan Islam itu kita bisa kontrol gitu ya, bagaimana mendidik siswa-siswinya dalam pengembangan dan pembentukan anak baik secara fisik maupun psikologisnya. Itu sangat korelasi sekali gitu ya dengan pendidikan Islam. Surat At-Tahrim dengan pendidikan Islam, penerapan pendidikan Islam di khususnya di sekolah gitu yang ada di sini di Bakti Kencana Cimahi ini. Menurut Ibu sebagai Kapasek bidang kurikulum, bagaimana nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, dan akhlak itu dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah? Untuk penanaman nilai keimanan, kemudian tanggung jawab dan moralitas ya, sebenarnya itu sangat bisa sekali ya diintegrasikan ke dalam pendidikan. Nah, kalau di sekolah bisa melalui intrakurikuler, bisa melalui ekstrakurikuler, dan bisa melalui kokurikuler gitu ya dengan proyek gitu. Kemudian di sekolah kan juga bisa diintegrasikan juga dalam pendidikan karakter khusus gitu untuk siswa-siswinya. Baik Ibu, terkait dengan integrasi mungkin ada kaitannya juga dan bahkan sangat berkaitan ya Bu dengan visi misi sekolah. Iya. Ya, dengan visi misi sekolah sangat ini, karena salah satu visi juga kan ingin menjadikan siswanya berkarakter. Ya. Adakah program khusus yang dirancang untuk menanamkan nilai pendidikan Islam ini pada siswa? Program pendidikan karakter ini untuk menerapkan pendidikan khususnya Islam gitu ya di SMK Kesehatan Bakti Kencana, beberapa program yang sudah kami laksanakan, utama dengan adanya program Dinia, di mana dengan program Dinia ini anak-anak yang pertama bagaimana dia belajar untuk memimpin, kemudian bagaimana dia belajar untuk menyampaikan argumen, menyampaikan materi khususnya materi agama Islam gitu ya. Kemudian anak-anak juga dengan pembiasaannya sholat, baik itu sholat duha maupun sholat wajib. Kemudian program yang lain adanya pembiasaan membaca Al-Quran khususnya surat pendek gitu ya, dan bacaan Asmaul Husna sebelum KBM gitu. Nah, itu juga salah satu pembiasaan tersebut untuk membentuk pendidikan karakter siswa juga gitu dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kemudian program hafalan Al-Quran dengan adanya program tahfiz juga. Nah, mudah-mudahan bisa menjembatani ya, bisa menjadi media untuk penanaman pendidikan Islam pada siswa-siswi yang ada di SMK Kesehatan Bakti Kencana. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan nilai pendidikan Islam melalui mata pelajaran? Ya, untuk peran guru sangat penting sekali ya gitu. Tanpa adanya guru tidak mungkin proses penerapan karakter atau pendidikan Islam ke siswa itu bisa dicapai gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya kalau yang namanya pendidikan anak-anak gitu ya khususnya seusia masih sekolah gitu ya, khususnya sekolah menengah gitu, tentulah butuh uswah gitu, butuh contoh gitu. Tanpa adanya contoh gitu ya, tidak mungkin anak itu meniru karena kan sistemnya tiru ya anak-anak itu gitu. Kalau misalnya tidak ada guru ya tidak ada contoh untuk ditiru gitu, seperti itu. Dan tidak mungkin anak-anak bisa terarahkan gitu ya pendidikan karakter tersebut tanpa melalui guru gitu. Jadi peran guru sangatlah penting sekali gitu.
dalam penerapannya. Menurut Ibu sendiri, akhlakul karimah itu seperti apa, Bu? Akhlakul karimah itu, akhlak itu adalah buah ya, buah dari tauhid dan keimanan kita gitu. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang sempurna gitu. Menurut siapa ya? Berarti kan akhlak menurut akhlakul karimah kita bisa dinilainya juga kan Allah juga yang menilainya gitu. Tapi kita bisa dilihat dari sisi perilaku sehari-hari yang ditujukan oleh siswa-siswi di sekolah gitu. Jadi akhlakul karimah itu adalah sebuah buah hasil dari proses keimanan dan ketauhidan seseorang gitu, di mana akhlaknya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Ibu, faktor pendukung apa saja dalam membina akhlak siswa di SMK Kesehatan Bakti Kencana? Faktor pendukungnya banyak sekali gitu. Tanpa adanya stakeholder dari beberapa gitu ya, tidak mungkin akan terwujud. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama bisa dari peran wali kelas, kemudian peran wali kelas itu dioptimalkan, peran guru bimbingan konseling dioptimalkan, peran kesiswaan juga dioptimalkan, kemudian penyadaran siswa, peran guru untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam gitu ya, ke siswa juga sangat penting. Dan yang terpenting juga bagaimana peran orang tua di rumah gitu ya, dalam mengkondisikan anak supaya anak-anak bisa menerapkan pendidikan Islam gitu ya di dalam sehari-harinya. Baik Ibu, tantangan utama apa saja ketika para guru mengintegrasikan nilai-nilai Islam? Tantangannya ada gitu ya, tantangannya ada. Yang pertama, tantangannya itu berarti siswa yang belum sadar gitu ya, belum sadar akan pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan Islam. Nah, tantangannya berarti kita butuh waktu dalam rangka penyadaran siswa tersebut gitu, sebelum menerapkan pendidikan tersebut. Kemudian adanya siswa yang bermasalah tuh dengan keluarganya, membuat konflik, adanya konflik dengan keluarganya. Nah, itu juga sangat jadi tantangan buat kita ya gitu, karena antara orang tua dengan anak ya haruslah terjadi komunikasi yang baik gitu, sehingga penerapan tersebut juga ketika anak berkonflik dengan keluarganya, kita juga sulit untuk bagaimana menyadarkan anak dan mendalami anak tersebut dalam pendidikan Islam gitu ya. Kemudian adanya guru yang tidak semua guru paham terhadap tentang pemahaman agama, khususnya agama Islam gitu. Nah, itu juga sebuah tantangan gitu ya. Guru juga memang harus mumpuni gitu ya. Sebelum menerapkan kan gurunya juga harus memang punya karakter yang baik, wawasan pendidikan Islam yang baik juga gitu, sebelum menerapkan ke siswanya. Kemudian tantangan yang lain, tidak semua guru melaksanakan program pendidikan karakter juga ke siswa. Nah, itu lumayan sangat sulit ya buat kita gitu ya untuk memecahkan hal tersebut. Pertanyaan yang terakhir Ibu, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh SMK Kesehatan Bakti Kencana ini? Untuk evaluasinya kita setiap bulan selalu monitoring gitu ya, monitoring terhadap perilaku siswa yang melibatkan peran wali kelas, kemudian guru bimbing konseling, kemudian wakasek atau bagian kesiswaan. Kemudian monitoring juga rapat evaluasi dan monitoring juga selalu dilaksanakan tiap bulan di pihak manajemen gitu, untuk membahas sampai sejauh mana pendidikan karakter tersebut. Terima kasih banyak untuk pernyataannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu telah membantu saya dalam menghadapi. Sama-sama. Iya, pasti didoakan, mudah-mudahan dilancarkan. Ya, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Boleh dibalik? boleh enggak? Selanjutnya Ibu, kalau begitu wawancara siswa Dua orang. ya, yang satu yang kurang disiplin, yang satu disiplin. Oh, rupanya ya rekomendasinya gitu ya.
Coba tanyain ke Kalila siapa siswanya yang kurang dan enggak gitu ya, yang rajin dan yang enggak, coba ya Pasti ya.